kakak-kakak yang ada di sini. Harus kangen ya. Nah, di hari Minggu ini ada Kak Paima, ada Kak Kelvin, ada Kak Timothy, dan ada yang spesial yang bawa khotbahnya ada Kak Cahaya, dan pastinya ada Kak Rosa. Untuk Kak Tere sama Bang Lomo, siapa yang kangen? Kalau Bang Lomo udah ketemu di minggu kemarin kan? Kak Tere, ayo cepat gabung lagi bersama kita. Semoga Bang Lomo sama Kak Tere minggu depan sudah ada adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita nyanyi bersama-sama dulu ya dengan judul lagu Setinggi-tingginya Langit. Kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami walaupun di rumah kami masing-masing. Kami akan segera memulai ibadah online kami Tuhan, sertai hingga selesai nanti. Berkati juga kami selalu Tuhan, dan berkati negara ini Tuhan, agar kami dapat berjumpa secara langsung. Terima kasih untuk setiap berkat pengasihan-Mu kepada kami. Jaga dan lindungi kami selalu Tuhan. Terima kasih. Amin. Baik adik-adik, kita nyanyi bersama-sama dengan judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
hari Minggu bagi kita semua. Baiklah, saya akan membacakan ayat bulanan dari kitab Yesaya 58 ayat 9 sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama lagi dengan judul lagu Yesus Kawan yang Sejati. Kembali lagi sama Kakak Cahaya untuk membawakan cerita kita minggu ini. Sebelum kita mulai cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadiran-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan menyampaikan benih firman-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami sampaikan dengan baik. Terpuji Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, cerita kita hari ini diambil dari kitab Markus. Kitab Markus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 30. Demikian bunyinya. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? 28. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. 30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Nah,
adik-adik, cerita kita hari ini adalah tentang tak kenal maka tak sayang. Adik-adik di rumah, ada yang tak kenal sama kakak Cahaya? Oh, kenal semua, puji Tuhan ya. Berarti adik-adik sayang sama kakak Cahaya dong. Karena kan adik-adik kenal sama kakak Cahaya. Nah, adik-adik sebelum kita masuk ke ceritanya nih, kakak Cahaya mau tanya dulu boleh? Menurut adik-adik sekalian, siapa sih Tuhan Yesus itu? Dan apa aja sih yang sudah dilakukan sama Tuhan Yesus? Ayo, menurut adik-adik apa ya? Nah, mungkin adik-adik sudah menjawab siapa Tuhan Yesus dan apa yang telah Dia lakukan. Mungkin adik-adik ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bisa memberikan orang makan banyak. Contohnya misalnya Yesus memberikan 5.000 orang makan ya, dari 2 roti dan 2 ikan. Kemudian ada juga yang bilang Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit. Atau ada juga yang bilang Tuhan Yesus itu juga bisa melakukan mukjizat, bisa mengusir roh-roh jahat, atau bisa juga menghentikan gelombang tsunami seperti cerita beberapa minggu yang lalu adik-adik ya. Iya, Tuhan Yesus itu aja. Nah, adik-adik semua tahu nggak mengapa Tuhan Yesus bisa melakukan semuanya? Melakukan hal-hal tadi, bisa melakukan mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Kenapa ya adik-adik? Karena Tuhan Yesus itu punya kuasa yang sangat besar, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Berarti Tuhan Yesus itu berkuasa atas diri kakak dan kita semua. Ibaratnya itu sama seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Jadi misalnya nih pemimpinnya tidak suka atau anak buahnya punya kesalahan sedikit, kamu kena SP1. Nah gitu ya deh. Jadi kalau Tuhan misalnya kita sudah melakukan sedikit kesalahan, kita dapat teguran, ya kan adik-adik? Nah sekarang kakak mau cerita, dengar ya. Pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya di mana? Boleh dibuka Alkitabnya tadi. Di situ ada tertulis di kampung-kampung di sebuah daerah yang bernama Kaisarea di Filipi. Di mana adik-adik? Di Kaisarea di daerah Filipi. Nah, kemudian sambil berjalan mereka berbincang-bincang dan bercerita satu sama lain. Ya biasalah kalau kita jalan-jalan lagi sama teman atau sama orang tua, sama guru, kita pasti berbincang-bincang, berbicara. Sama dengan Tuhan Yesus juga demikian. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Itu ada di ayat berapa ya adik-adik? Nanti boleh dibuka. Ayat 39, sorry. Ayat 28. Kamu pernah dengar apa yang orang-orang katakan tentang aku? Nah, Tuhan Yesus aja bertanya pada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya salah satu diantaranya menjawab. Ada yang mengatakan kalau Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Apa benar? Ya benar, Tuhan Yesus bisa juga seperti Yohanes Pembaptis yang memberitakan firman tentang kerajaan surga. Tetapi bukan hanya itu saja ya adik-adik. Kemudian ada muridnya lagi. Muridnya di berapa sih tadi adik-adik? 12. Ada lagi yang lain bertanya. Ada yang bilang seperti Elia. Ya Tuhan Yesus bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Elia, bisa membangkitkan orang yang telah mati, juga bisa memerintahkan benda-benda di alam untuk melakukan yang dikehendakinya. Apakah hanya itu saja adik-adik? Oh tidak, masih ada lagi hal-hal yang bisa dilakukan oleh Elia.
Kemudian ada lagi murid lagi yang menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus tadi. Ada orang yang bilang Tuhan Yesus pasti salah seorang nabi. Benar, Tuhan Yesus dapat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh seorang nabi. Ia bisa menyampaikan firman Tuhan, juga mengetahui apa yang akan terjadi. Bahkan lebih dari itu juga Tuhan tahu ya adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya. Apa ya? Kira-kira pertanyaannya sama nggak sama kita ya? Kayaknya sama lah deh. Menurut kalian siapa sih aku? Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut kalian sendiri siapa aku? Kata Tuhan Yesus demikian kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya kaget. Murid-murid kaget. Tadi Tuhan Yesus tanyakan pendapat orang-orang. Sekarang pendapat murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus bertanya kepada adik-adik, apa yang adik-adik jawab? Menurut adik-adik, siapa Yesus itu sebenarnya? Ketika Tuhan Yesus bertanya demikian, saat itu ada salah satu seorang muridnya yang berkata, "Engkau adalah Mesias," yaitu Tuhan sendiri yang datang ke dunia. Karena itu ia punya kuasa yang besar lebih daripada Yohanes Pembaptis, lebih juga daripada Elia dan nabi-nabi lain. Dan karena itu kita menyebutnya Tuhan Yesus. Itu tadi pengakuan dari muridnya, itu berada di ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Maka yang mengatakannya tadi adalah Petrus. Karena judul perikop cerita kita dari Nas Alkitab kita adalah tentang pengakuan Petrus. Nah adik-adik, karena itu kita menyembah Tuhan Yesus ya. Makanya kita menyembah Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Bahkan dia tahu apa yang kita perlukan. Dan karena itu kita menyebutnya Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, ada satu kalimat yang umumnya kita kenal, yaitu tak kenal maka tak sayang. Meskipun unik, boro-boro selalu mau kenal untuk sayang orang baru. Nah adik-adik misalnya nih, ketemu orang yang baru dikenal, jangan ini loh, misalnya keluarga jauh datang, tapi baru sekali ketemu, bisa nggak langsung sayang? Yang sudah kenal aja belum tentu sayang, apalagi yang baru kenal, ya kan dek? Adik-adik sejauh ini apakah kita mengenal Yesus? Apakah kita mengenal Yesus? Mengapa jawaban kita? Maka jawaban kita bergantung pada sedekat apa kita dengan firman-Nya. Berarti kalau kita dekat dengan firman Tuhan, berarti kita tahu bagaimana Tuhan itu sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, berarti kita belum tahu seperti apa Tuhan itu sebenarnya. Contohnya, sejauh mana engkau mengenal orang tuamu yang berjuang untuk hidupmu, maka engkau akan menyayanginya. Nah, di garis miring ya adik-adik, dengar. Sama misalnya sejauh mana engkau mengenal orang tuamu yang berjuang untuk hidupmu. Nah adik-adik misalnya mamanya nggak lagi ada acara ulang tahun, pas hari itu hari ulang tahun adik-adik, tapi mamanya karena sibuk dengan kegiatan di kantor, bapaknya juga sibuk di kantor, adik-adik langsung bilang, "Ah mama tak sayang lagi sama aku, bapak tak sayang lagi sama aku, tak ingat lagi hari ulang tahun." Padahal mamanya pura-pura aja udah langsung bilang kayak gitu. Berarti adik-adik tandanya belum kenal sama orang tuanya kalau kayak gitu. Makanya kenali lagi, lihat lagi seperti apa bapak dan mamanya. Ya, sama seperti kita, semakin kita sering membaca firman Tuhan, semakin kita memperdalam iman kita, maka kita akan semakin mengenal
mengenal siapakah Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik, dapat diterapkan dalam hidup adik-adik, dan adik-adik juga bisa saling menyayangi. Walaupun kita tidak saling mengenal, walaupun saat ini kita hanya ketemu di ibadah virtual, tapi kasih sayang adik-adik dan kakak sekolah minggu tetap untuk selamanya, sama-sama untuk memuji Tuhan. Demikian adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga, segala puji syukur Tuhan buat hadirat-Mu. Hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk semakin mengenal-Mu, semakin mendekat kepadamu, agar kami semakin mengenal siapakah Engkau Tuhan untuk hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk berbagi dengan orang-orang yang benar-benar belum mengenal Engkau. Tuhan Yesus, meskipun kami tak mengenalnya, ajari kami tetap berbagi kasih dengan mereka. Tuhan, jadikan kami pribadi, jadikan kami alat-Mu untuk berbagi kasih kepada orang-orang di luar sana yang agar semakin mengenal firman-Mu. Walaupun melalui ibadah virtual ini Tuhan, semoga Engkau menjamah kami dan Engkau melewatkan semua, meluputkan wabah yang terjadi pada saat ini di negeri kami ini Tuhan, sehingga kami dapat kembali berkumpul di rumah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu Sombama Jehovah. Kita doa dulu ya, doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.